wabarakatuh. Ya, terkait materi hari ini, ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan ke saudara untuk materinya, yaitu tentang pengolahan dan analisis data penelitian. Ya, gampang-gampang susah, susah-susah gampang. Kalau susah-susah gampang, gampangnya sedikit, susahnya yang banyak karena 2 kali. Kalau gampang-gampang susah, itu susahnya sedikit, gampangnya yang banyak. Ya, saudara mau pakai gampang-gampang susah atau susah-susah gampang, pilihan saudara nanti untuk Gampang saja. pengolahan dan analisis data ini. Ya, bagi sebagian orang berbicara tentang mengolah data, menganalisis data, mungkin sudah ada yang familiar, mungkin loh ya. Tapi mungkin sebagian besar belum, ya, karena rata-rata kegiatan penelitian itu melibatkannya eh, biasanya ya, saya tidak tahu kalau di satu wilayah tertentu tidak seperti biasa. Biasanya melibatkan kalau penelitian itu di level S1 ke atas. Ya, S1 pun biasanya kalau penelitian-penelitian dalam keseharian itu biasanya pelaksanaan. Ya, untuk pimpinannya, untuk pengelola penelitiannya biasanya di level S2 atau S3. Ya, memang tidak terlalu banyak eh, istilah mungkin yang sudah saudara pahami terkait dengan eh, pengolahan dan analisis data. Ya, tahap ini itu bisa dipelajari, tidak harus menunggu materi lain. Jadi kalau eh, saudara belum belajar tentang desain penelitian, atau saudara dosennya belum sempat masuk kaitannya dengan populasi dan sampel, atau eh, belum masuk pada topik yang lain, itu tidak ada masalah. Ya, materi ini masih tetap bisa disampaikan. Tapi secara prosedural, ya, secara prosedural atau langkah-langkah melaksanakan kegiatan penelitian, ya, pengolahan data dan analisis data itu pasti di langkah akhir, tidak bisa eh, dipindah langkahnya menjadi langkah awal atau langkah pertengahan. Ya, menggambarkannya begini ya, kalau saudara mau nelpon, ya saudara harus memilih kontak terlebih dahulu, kemudian saudara baru menghubungi kontak tersebut, kemudian baru saudara berkomunikasi kan melalui telepon tersebut. Itu secara prosedural begitu. Eh, Tidak bisa saudara nggak milih nomor kontak, nggak menghubungi yang di telepon, kemudian saudara sudah bisa berkomunikasi. Tidak mungkin kan gitu ya. Tapi mempelajarinya, ya, mempelajarinya itu uh, bisa tidak berurutan. Jadi saudara bisa diajarkan dulu bagaimana cara memilih kontak, kemudian bagaimana cara uh, berkomunikasi dengan HP contoh. Nah, dalam penelitian juga begitu. Saya berharap sih Pak Wahid, uh, kemudian Bu Eko sudah masuk terkait dengan kegiatan atau proses penelitian yang lain. Jadi secara umum saya review sekilas ya, bahwa penelitian itu tahapannya mungkin saya bisa tampilkan saja untuk mengingatkan saudara ya. Hmm.
Selamat sore. Ya ini kalau recall kaitannya dengan proses penelitian secara umum, ya bisa dilihat di gambar ini, ya udah proses riset ya, dari mulai perumusan masalah, melakukan studi literatur, kemudian dari studi literatur itu ya dapat pengembangan kerangka teori, kerangka konsep, perumusan hipotesis, dan operasionalisasi atau batasan variabel. Kemudian baru menetapkan metodenya, mulai dari desain penelitian, ya, kemudian populasi sampelnya, pengumpulan data, pengolahan dan analisis. Yang tadi saya sampaikan, ya, ini prosedur yang harus dijalankan. Tidak bisa ya melakukan studi atau pengembangan kerangka teori, kerangka konsep, tapi rumusan masalahnya belum dibuat. Ya. Atau saudara melakukan aktivitas pengolahan data, belum mengumpulkan data, kan nggak mungkin. Itu yang saya maksud tadi. Tapi mempelajarinya bisa. Walaupun Pak Wahid belum masuk tentang desain atau Bu Eko belum masuk tentang popularisasi sampel, saya tetap bisa memberikan materi kepada saudara terkait dengan pengolahan dan analisis data. Ya, oke. Tadi sudah saya kirimkan bahan kaitannya dengan pengolahan dan analisis data. Ya, mudah-mudahan sudah dibaca, mudah-mudahan. Ya, jadi yang akan kita bahas hari ini adalah kaitannya dengan pengolahan dan analisis data. Ya. Pertama pengolahan data dulu. Jadi ini dua kegiatan yang berbeda ya. Ada pengolahan data. Ya. Kemudian jenis-jenis data, jenis-jenis penelitian itu ada kuantitatif, ada kualitatif ya. Saudara sudah tahu itu. Nah, pengolahan data ya ini banyaknya dilakukan pada penelitian kuantitatif, bukan penelitian kualitatif. Ya. Kemudian di zaman saat ini pengolahan data itu dilakukan dengan komputer, tidak ada yang dengan metode manual. Ya. Kemudian langkah-langkah dari pengolahan data itu uh, ada 5 tahapannya. Ada mengedit, ada memberi kode atau coding, ada memasukkan, ya entry itu memasukkan ke dalam komputer, kemudian ada cleaning, ada membersihkan data, kemudian ada tabulating atau group, ya, grouping, ya. Oke, kita lihat satu persatu. Yang disebut dengan editing adalah proses untuk mengecek data yang sudah kita kumpulkan. Apakah sudah lengkap? Apakah sudah jelas? Apakah sudah konsisten data yang diberikan? Ya, kalau ada data yang kurang lengkap, tidak jelas, ya jangan diolah dulu. Ya, maksud saya jangan dilanjutkan. Ya, harus dilengkapi dulu, harus dijelaskan terlebih dahulu. Contohnya gini, kalau saudara menggunakan kuesioner. Kuesioner itu ada 10 pertanyaan. Kemudian responden saudara baru menjawab 8. Berarti belum lengkap ya. Ya itu jangan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Ya karena nanti kalau kita menggunakan komputerisasi, ketidakberadaan data itu mempengaruhi. Ya, kalau kita dengan menggunakan komputer, ada data yang tidak kita entry itu mempengaruhi. Biasanya nanti tidak mau dilakukan analisis kalau datanya kosong. Tadi 10 pertanyaan, 8 dijawab, 2 tidak. Nah, itu yang dimaksud dengan kelengkapan. Kejelasan kalau tulisannya nggak jelas. Ya,
saudara mau meneliti tentang remaja, ya remaja gitu ya. Kemudian ditanya umur, nulisnya 22 tahun. Ya kan kalau dalam batasan remaja sudah tidak masuk kategori remaja ya, harus jelas. Atau nggak jelas tulisannya. Ini berapa tahun sih tulisannya ini? Ini 17 tahun apa 19 tahun ya. Nah, saudara harus jelas dulu. Nah, kemudian cara cek bisa dengan eh, melalui instrumen yang digunakan. Jadi cek dari kalau kuesioner ya dicek di kuesioner datanya lengkap atau tidak. Nah, kemudian tindakannya kalau sudah diedit ternyata ada persoalan, tindakannya bisa menghapus atau melengkapi. Ya, jadi bisa menghapus, bisa melengkapi. Ya, jadi bisa menghapus atau melengkapi data. Kalau saudara umpamanya penelitiannya dengan wawancara, ya ternyata hasil catatan saudara nggak lengkap, ya lengkapi dulu, balik lagi ke respondennya, ya proses editing ya, udah. Kemudian kalau coding ini merubah karena kita kan pakainya komputer. Kalau komputer itu tidak bisa entry itu dalam jumlah yang banyak, selalu entry-nya adalah bentuk angka-angka. Ya. Jadi data yang kita punya itu harus kita rubah dalam bentuk angka. Nah itu adalah coding. Ya, contohnya ini, kita punya data jenis kelamin, ya, variabelnya jenis kelamin. Ya. Berarti hasil ukurnya nanti bisa laki-laki, bisa perempuan. Nah ini enggak di dalam komputer kan kita tidak bisa memasukkan tulisan laki-laki atau perempuan kita ketik, ya. Tidak, jadi kita rubah data tersebut jadi coding. Nah ini yang disebut dengan codingnya adalah ini, ya 0 dan 1. Laki-laki 0, perempuan 1. Itu codingnya. Jadi nanti yang kita entry ke dalam komputer ya codingnya ini. Nah, entry tadi tahap memasukkan data ke dalam komputer menggunakan berbagai macam media atau aplikasi. Yang dimasukkan adalah kode-kode datanya. Ya. Ya kalau kita pakai Excel ya kita kan tidak bisa menggunakan uh, data asli ya. Tapi harus kita masukkannya adalah data dalam bentuk angka yang sudah kita rubah dalam bentuk angka. Ya kalau pendidikan ya bisa umpamanya pendidikan perawat D3, S1, nurse, ya, S2 dan seterusnya. Ya kita coding D3 kodenya apa, ya nurse kodenya apa dalam bentuk angka untuk memudahkan kita entry. Kemudian cleaning. Cleaning ini kalau data sudah kita masukkan ke dalam uh, komputer gitu ya, itu kita pastikan dulu apakah data yang kita masukkan itu sudah benar atau masih ada kesalahan. Ini memang agak sulit fenomenanya ya untuk melakukan cleaning ini. Ya. Ini untuk menghindari adanya fenomena GIGO, garbage in, garbage out dalam penelitian. Ya, artinya kalau dalam penelitian data yang kita masukkan ke komputer itu salah atau bahasa di sini adalah sampah. Ya, artinya kalau data yang kita masukkan adalah dalam bentuk sampah, keluarannya nanti sampah kalau penelitian. Beda dengan dinas lingkungan hidup ya. Kalau kita masukkan sampah, keluarannya adalah barang-barang berharga. Ya, kalau dalam penelitian tidak. Ya. Nah, cara melihatnya bisa melihat distribusi frekuensi atau entry-nya yang paling sering adalah entry-nya dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Nanti dibandingkan hasil entry-nya. Ya, kalau saudara punya data memasukkan ke komputer, minta
yang melakukan entry adalah 2 orang atau lebih. Kemudian nanti dibandingkan. Kalau ada perbedaan pasti ada kesalahan. Nanti tinggal dicari kesalahannya itu ada di mana. Ya. Ya, itu untuk cleaning. Kemudian kalau tabulating ini adalah langkah ini diperlukan jika data yang sudah di-entry perlu dikelompok-kelompokkan sesuai dengan definisi operasional variabel. Contoh di sini, peneliti mengukur variabel kepuasan. Variabel kepuasan kan tidak hanya dengan satu pertanyaan, ya. Apakah saudara puas dengan pelayanan keperawatan di ruangan ini? Kan bukan hanya satu itu saja kan? Ya, tapi biasanya ada beberapa pertanyaan yang akan kita pergunakan untuk mengukur kepuasan itu sendiri. Ya, untuk beberapa beberapa pertanyaan itu harus kita kelompokkan dulu. Umpamanya ada 10 pertanyaan di sini. 10 pertanyaan yang akan mengukur dengan kepuasan. Berarti kan 10 pertanyaan itu harus kita gabungkan dulu. Itu yang disebut dengan grouping. Ya, pokoknya dijumlahkan hasilnya, nanti baru kita kelompokkan hasilnya puas dan tidak puas berdasarkan pada 10 pertanyaan tersebut. Ya. Oke, itu tabulating atau grouping. Ya, ada. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan. Ya, izin sebentar. Oke, kita lanjutkan. Eh, itu tadi tahapan untuk mengolah data. Karena biasanya proses pengolahan itu hanya terjadi pada penelitian kuantitatif, sehingga di kualitatif tidak ada proses pengolahan. Dia gabung. Di kualitatif itu gabung antara pengolahan dan analisis itu dalam satu langkah, tidak dipisahkan. Oke, berikutnya masuk ke analisis data. Analisis data tujuannya adalah menyederhanakan. Ya, contoh ada 1000 data yang disederhanakan hanya menjadi satu data yang mewakili 1000 data tersebut. Contoh 1000 data tentang jenis kelamin. Kalau hanya data, ya itu tidak bermakna apa-apa. Ya, kalau mau bermakna harus kita rubah menjadi informasi. Ya, contoh tadi ada 1000 data tentang jenis kelamin perawat. Ya, 1000 data tentang jenis kelamin perawat itu nggak punya makna apapun, tidak punya informasi apapun. Ya, kecuali sudah kita analisis. Analisis itu menyederhanakan 1000 tadi menjadi satu angka. Contohnya gini, 70% adalah perempuan. Nah, sudah mulai bermakna. Ya, sudah memiliki arti data tersebut. Berarti sebagian besar ya perawat adalah perempuan, contoh. Nah, itu tujuan dari analisis data. Jadi menyederhanakan data yang kita peroleh. Contoh lagi, saudara mengukur dari kepuasan perawat. Ya, saudara melibatkan 50 perawat pelaksana atau mengukur dari pasien dengan melibatkan 50 pasien atau keluarga. Nah, tadi kalau hanya ada data 50 ya tentang kepuasan itu tidak berpunya makna apa-apa. Tapi kalau sudah dianalisis, keluar hasilnya.
ya, yang puas sekian banyak, yang tidak puas sekian banyak, yang kurang puas sekian banyak. Nah, itu baru bermakna. Nah, tujuan analisis adalah membuat data itu menjadi bermakna dengan merubah data menjadi sebuah informasi. Nah, secara umum, ya, eh, langsung saya arah mananya. Kalau yang ini tadi, ya, ini nanti eh, silakan dibaca yang tadi. Yang metodenya, ya, sama. Kita itu zamannya sudah komputerisasi, jadi pasti akan menggunakan komputer. Sudah hampir tidak pernah dilakukan, ya. Setahu saya ya sudah lebih lah dari 5-10 tahunan gitu. Sudah tidak ada metode manual dalam analisis data, ya. Potensi salahnya tinggi, ya. Lama waktunya, ya. Nah, ada teknologi aplikasi. Ya, saudara kenal mungkin ada Excel, ada SPSS, ada Info, ada MATLAB, ada Tableau, yang lain-lain. Yang paling sering kita pergunakan adalah aplikasi atau uh, software SPSS. Ya. Sebenarnya dipergunakan untuk social scientific, ya. Tapi sudah umum dipakai sekarang, apa saja bisa menggunakan SPSS. Ya, demikian pula untuk penelitian kualitatif, ya, sudah ada beragam eh, ininya, aplikasinya. Nah, kemudian untuk kalau analisis, kalau tadi di pengolahan itu hanya ada di penelitian kuantitatif, kalau eh, analisis data itu dibedakan antara analisis penelitian kuantitatif dan analisis penelitian kualitatif. Yang kita bahas pertama adalah yang kuantitatif. Ya, tujuannya ada dua kalau melakukan analisis itu. Ya, ini tujuannya ada dua. Satu, memang hanya deskripsikan saja. Ya. Satu itu hanya mendeskripsikan saja. Atau melakukan uji. Tujuan penelitian, tujuan analisis data ya sesuai dengan tujuan penelitian, mau mendeskripsikan saja atau uji hipotesis. Ya, kemudian kaitannya dengan analisis kuantitatif, perlu saudara harus ingat kembali tentang konsep data, numerik kategori, kemudian skala data. Ya, skala data itu yang nominal, kemudian ordinal, interval, rasio. Ini harus diingat kembali. Ditambah satu lagi adalah asumsi normal atau tidak normalnya sebaran data itu. Nah, nanti ini akan berpengaruh terhadap jenis analisis yang akan dipergunakan. Ya, cuman asumsi normal tidak normal ini hanya untuk data yang bersifat numerik. Kalau data yang saudara peroleh itu sudah data dalam bentuk kategorikal, itu diasumsikan sudah tidak normal. Jadi tidak perlu diuji normalitasnya. Nah, skala data, ya, ini nominal, ordinal, interval. Ini rasio, ya. Rasio. Uh, ini di biostatistik pasti sudah dibahas, ya. Untuk skala data ini. Nah, kalau normalitas bisa selain diuji juga bisa melihat gambaran kurva normalnya saja.
Kalau bentuknya seperti ini, datanya normal. Kalau bentuknya di luar itu ya tidak normal. Ya, bisa juga dengan uji, ya. Nah, ini nama-nama seperti ini juga saudara kan nggak familiar ya. Kayak Square, Kolmogorov, Smirnov, Sapiro-Wheel, dan yang lain-lain ini yang perlu tahap ya pelan-pelan untuk mengenal mereka semuanya. Nah, jenis analisis untuk data kuantitatif ada deskriptif, ada analitik. Kalau deskriptif hanya untuk memberikan gambaran, kalau analitik menguji hipotesis. Nah ini tadi bahwa untuk memahami tentang analisis data, baik itu analisis deskriptif maupun analisis inferensial atau analisis uji statistik, yaitu perlu eh, ya Coba mau mengantar pesanan healthy candy. Programnya apa? sebentar saya tutup dulu. Sebentar ya. Iya. Bukan ya, kita lanjutkan. Mohon maaf, ada tamu mahasiswa. Kita lanjutkan. Jadi kalau eh, untuk analisis data, perlu diingat tadi bahwa untuk menentukan jenis analisis yang akan kita pergunakan, konsep kita tentang data itu menjadi penting. Karena di sini tergantung jenis datanya. Datanya numerik atau kategorik. Gitu ya. Kalau numerik, uji analisis bivariat univariatnya bisa min, modus, atau median, atau dengan menggunakan ring, ya, jarak, interkuartil, standar deviasi. Tapi kalau data kategorik, kita menggunakan ukuran proporsi atau persentase. Kemudian lanjut untuk nilai tengah, ya, nilai tengah ini tadi ya, min, modus, median. Ini juga kapan dipakai min, kapan dipakai modus, kapan dipakai median, ini di biostatistik akan dibahas. Nah, kemudian yang berikutnya untuk analisis adalah ada uji hipotesis. Ingat, hipotesis itu pasti menghubungkan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Bisa satu, bisa lebih dari satu. Ya, jadi ada bivariat, ada multivariat. Sini ada bivariat berarti menghubungkan dua variabel. Kemudian kalau multivariat berarti menghubungkan lebih dari dua variabel. Ya, pengujian hipotesis ini dapat berguna untuk mengambil keputusan tentang apakah suatu hipotesis yang diajukan seperti perbedaan atau hubungan cukup meyakinkan untuk ditolak atau tidak ditolak. Jadi ada biasanya kalau hipotesis itu kan ada statement hubungan antara A dan B, perbedaan antara A dan B, pengaruh antara A dan B. Nah, karena kedua tiga-tiganya tadi itu kan kata kata sambung ya. Perbedaan, hubungan, pengaruh itu kan kata sambung. Berarti harus menghubungkan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Nah, jenis uji hipotesis
ini juga tergantung pada jenis data yang tadi saya sampaikan. Nah, karena jenis uji hipotesis itu ada dua, ada parametrik, ada non-parametrik. Parametrik ini jika data yang digunakan atau data yang dimiliki oleh peneliti adalah data-data yang berdistribusi normal. Ingat tadi, distribusi normal itu hanya untuk data-data yang sifatnya numerikal. Numerik. Karena tadi kalau datanya kategorik, itu sudah ada asumsi bahwa dia tidak normal. Sehingga kalau parametrik hanya untuk data numerik. Tapi data numerik yang berdistribusi normal. Kalau numerik tapi dia tidak berdistribusi normal, dia tetap akan pakai non-parametrik. Jadi non-parametrik adalah uji hipotesis data kategorik atau numerik yang berdistribusi tidak normal. Ini jenis-jenis uji statistik ya beragam ya. Ada parametrik ya, kalau di sini kategorik ya, ada binomial, Fisher exact, McNemar, chi-kuadrat atau chi-square, ada Cochrane, ada Friedman, ada Kruskal-Walsh, ya, Wilcoxon, Matt Whitney dan yang lainnya. Nah, kemudian kalau yang parametrik itu ada t-test, ya, kemudian ada ANOVA, ya, ada person, product moment. Ya, ini istilah-istilah ini yang tadi saya katakan. Ya, saudara kalau belum jadi peneliti atau tidak bekerja dalam satu organisasi yang terkait dengan penelitian, istilah-istilah ini pasti yang sangat asing ya. Ini yang tadi saya katakan, pelan-pelan untuk memahaminya. Ya. Karena sampai sekarang pun saya juga tidak bisa meyakini kapasitas saya untuk membedakan uji McNemar sama uji Fisher exact itu di mana perbedaannya, syaratnya apa. Saya kalau mau menggunakan Fisher exact atau McNemar, saya pasti harus membaca kembali ya persyaratan-persyaratan dari menggunakan jenis-jenis uji ini. Karena setiap jenis uji ini punya kriteria dan syarat-syarat pengujiannya. Kemudian yang terakhir adalah langkah-langkah untuk melakukan uji statistik atau uji hipotesis. Pertama namanya uji hipotesis, berarti yang tahap pertama adalah rumuskan hipotesisnya dulu ya. Mudah-mudahan materi sebelumnya sudah tersampaikan terkait dengan hipotesis itu ada beberapa jenis ya. Ada dua jenis, bukan beberapa, ada dua jenis, ada hipotesis kerja sama hipotesis nol atau hipotesis netral. Hipotesis kerja juga bisa disebut dengan hipotesis alternatif. Ya. Jadi yang pertama adalah itu, kemudian yang berikutnya adalah saudara menentukan batas kemaknaan. Jadi setiap penelitian itu ada batas kemaknaan. Level of significance, tingkat signifikansi yang kita tentukan. Ini dalam penelitian tuh hanya ada 3 alfa itu. Ada 0,01, 0,05, atau 0,1. Ini tergantung pada keinginan kita, kesalahan yang bisa ditoleransi pada penelitian itu berapa persen. Kalau kesalahan yang kita tentukan atau yang bisa kita toleransi itu semakin mendekati atau sedikit sekali, ya pakainya 99% atau 0,01 alfanya. Nah, dalam dunia keperawatan atau yang paling sering terjadi adalah kita hanya menggunakan data alfa itu adalah di angka 0,05. Karena 0,01 ini bisa dipergunakan untuk penelitian-penelitian yang sifatnya laboratoris, penelitian di lab, ya.
Kemudian kalau 0,1 ini penelitian-penelitian sifatnya sosial kemasyarakatan yang luas, contohnya budaya, ya, itu 0,1. Kemudian tentukan jenis analisis statistik yang akan dipergunakan, tadi yang saya informasi, ya, beragam sekali jenis uji statistik. Kemudian ini adalah menghitung nilai atau mendapatkan p-value. Jadi kalau kita menggunakan komputer, nanti akan keluar p-value-nya. P-value itu adalah nilai yang menggambarkan tentang kemungkinan untuk menolak H0. Ya, p-value itu namanya nilai kemungkinan. Nilai kemungkinan itu pasti tidak lebih dari 1. Jadi kalau p-value itu juga sama, ambil nilainya dari mulai 0 sampai 1. Jadi 0,0 sekian, 0, sekian untuk p-value. Jadi tidak ada angka 1. Kalau 1 kan berarti tidak ada yang salah ya. Jadi kalau p-value-nya 1, berarti itu tidak salah menolak H0 atau sama sekali salah. Ya, kan dalam penelitian tidak ada. Ya, ada kesalahan tapi tidak semua salah. Yang membuat kesimpulannya adalah hanya membandingkan dengan alfa dengan p-value. Kalau nilai signifikansi kitanya adalah 0,05, kemudian p-value-nya ternyata lebih kecil, ya berarti H0-nya apa? H0-nya adalah yang diuji apa? Yang diuji H0 ya. Jadi H0 itu contohnya tidak ada hubungan, selalu menggunakan kata begitu. Tidak ada perbedaan. Itu kalau H0 ya. Nah ini Bapak dan Ibu kaitannya dengan langkah-langkah untuk melakukan pengolahan dan analisis. Nah kemudian ini sebetulnya masih ada satu, ini nanti silakan dicoba aja. Ya. Ini gampang ya. Entah tadi kesimpulannya bagaimana membandingkan antara alfa dengan p-value. Ya. Kalau di sini jelas 0,05 itu lebih kecil daripada atau lebih besar ya. 0,05 lebih besar daripada 0,02. Jadi H0-nya ditolak. H0-nya kan di sini. Tidak ada hubungan antara pengetahuan masyarakat dengan kepatuhan. Kalau ditolak berarti ada hubungan antara pengetahuan masyarakat dengan kepatuhan. Ya. Kemudian berikutnya adalah analisis penelitian kualitatif. Ya, dari 3 jenis analisis penelitian kualitatif, ada studi fenomenologikal, ada etnografi, ada grounded teori, yang pasti mungkin bisa dilakukan oleh mahasiswa S1 itu hanya jenis fenomenologikal. Ini pun jarang. Ya. Jarang ya. Mahasiswa, ya saya sangat jarang menemukan mahasiswa, khususnya di Muduwaluya, yang penelitiannya adalah fenomenologikal. Ya, apalagi tidak terbiasa dengan penelitian kualitatif. Nah, ini Bapak dan Ibu terkait dengan penelitian. Harapannya sih nanti kalau Bapak Ibu nanti sudah lulus S1 keperawatan, kalau ada penelitian jadi bisa terlibat, bisa memahami langkah-langkah atau prosedur penelitian. Nah ini Bapak dan Ibu kaitannya dengan skripsi, sekarang ini kan sudah ada permennya baru ya, Permen 53 tahun 2023 itu. Bapak Ibu tahu semua kayaknya sudah juga mendengar ya terkait dengan permen itu. Jadi dalam permen tersebut untuk lulus sarjana tidak harus menyusun skripsi, tapi bisa dalam bentuk yang lain. Ya, mudah-mudahan nanti bentuk yang lain itu bisa meringankan saudara semuanya. Ya, saat ini masih sedang diproses di tingkat universitas tentang bentuk tugas akhir yang lain.
Ya harapannya sih nanti khusus untuk kelas RPL, kelas transfer, ya tidak memberatkan, ya tidak harus nyusun skripsi gitu ya. Kalau skripsi tadi penelitian tadi tahapannya cukup rumit dan ya biasanya mahasiswa apa ya terbebani kalau melakukan skripsi itu, ya jadi momok di mana-mana kalau skripsi sudah takut ya karena memang hal-hal yang belum kita familiar diminta untuk melakukan. Ya, mudah-mudahan nanti ada pilihan alternatif ya, bisa membuat sebuah prototipe, menjalankan sebuah proyek, ya, membuat sebuah laporan, ya, dan yang lainnya, yang mengganti kapasitasnya itu sama dengan skripsi yang 6 SKS. Ya, oke, demikian Bapak dan Ibu, silakan kalau ada yang ingin didiskusikan terkait dengan materi yang tadi saya sampaikan. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan nanti ya silakan dipelajari secara detail tadi materi yang saya sampaikan tadi. Saya katakan bahwa ini ya gampang-gampang susah, ya susah-susah gampang. Banyak hal yang baru yang saudara baru mungkin baru dengar, belum familiar, ya belum mengetahui tentang hal tersebut. Halo Pak, permisi Ya, Pak. ya. Oh tadi kan ada alfa, ada untuk menentukan signifikansi ya, ada 0,01, 0,05. Nah itu untuk menentukan itu pakai SPSS itu Pak ya? Kita Enggak, bisa, tidak. Ya, enggak ya? Pak Sudir, kaitannya dengan yang batas kemaknaan itu memang ke ditetapkan oleh peneliti sendiri. Jadi tidak Maksudnya ini, melakukan sebuah tidak dilakukan uji. Jadi pilihannya kan hanya ada 3 ya. Ada 0,01, ada 0,05, atau 0,1. Ya. Tadi saya sampaikan kalau 0,01 itu berarti tingkat kesalahannya sangat minim. Hanya 1% kesalahan yang bisa ditoleransi. Artinya, kalau ada kemungkinan kesalahannya lebih dari 1%, berarti penelitian tersebut tidak dapat membuktikan sesuai dengan hipotesisnya. Itu kan nah sangat untuk sulit, Pak. untuk menguji bahwa itu kesalahannya hanya sekian persen itu gimana? Itu nanti keluar di sininya, di ini yang keempat ini. Jadi nanti P value itu kemungkinan, P value, P ini adalah probability value. Jadi kemungkinan tadi saya sampaikan P value adalah nilai yang menggambarkan tentang kemungkinan menolak H0 padahal H0 itu benar. Jadi nanti dibandingkan. Jadi kalau umpamanya di sini ya mendapatkan P value-nya lebih kecil daripada alfa yang ditetapkan oleh peneliti, ya maka H0-nya ditolak. Itu. Jadi yang dicari melalui komputer itu yang nomor 4, Pak, P value-nya. Oh, Kalau yang alfanya itu ditentukan oleh peneliti sendiri. oh ya, Ini ada gambarannya begini. Tadi saya katakan, kalau penelitian-penelitian yang terkait dengan resikonya tinggi, ya, umpamanya resiko kecatatannya tinggi, resiko kematiannya tinggi akibat berarti dari harus yang kecil penelitian ya Pak ya, tersebut, pakai yang yang kecil, kesalahan yang paling kecil, ya sehingga nanti resikonya lebih rendah. dihindari ya. Ya, semua ilmu kan tidak ada yang tadi saya katakan, tidak ada yang 100% benar. Pasti ada potensi kesalahannya. Nah, kalau penelitian yang sifatnya general luas, contohnya budaya, penelitian budaya, itu kan faktor yang mempengaruhinya luas sekali, kemudian bisa berubah setiap saat, kemudian pengaruhnya terhadap kehidupan manusia, artinya kematian ataupun yang lainnya itu tidak terlalu
kuat sehingga bisa menggunakan 0,1. Nah, di tengah-tengahnya 0,05. Penelitian keperawatan sebagian besar adalah 0,05. Biasanya karakteristiknya kalau mau 0,01 ini penelitian di lab, Pak. Pengujian lab, umpamanya contohnya yang di lab itu menggunakan mencit. Karena mencit itu gimana? Dari mulai turunannya sudah diketahui, berat badannya bisa sama semuanya, ya pola makannya bisa sama semuanya. Itu kan bisa dikendalikan kesalahannya. Gitu ya, Pak Ahmad. Ya, Pak. Terima kasih. Ya, monggo yang lain silakan. Permisi Pak, selamat sore. Ya, Pak Joau. Iya, saya mau sedikit bertanya tentang penelitian yang dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif dan kualitatif. Yang tadi dijelaskan oleh Bapak, paling banyak peneliti menggunakan kuantitatif Kuantitatif dalam, yang banyak kuantitatif. ya, kuantitatif yang paling banyak. Apakah data-data seperti kepuasan pasien kita tidak bisa menggunakan data-data, kita tidak bisa menggunakan penelitian kualitatif begitu Pak? Terima kasih. Ya, penelitian kualitatif ya jelas pasti fenomenanya adalah fenomena kualitatif. Definisi dari fenomena kualitatif adalah fenomena-fenomena yang melibatkan aspek psikologis yang kompleks. Ya, walaupun batasannya juga bisa beragam sih Pak ya. Kepuasan itu fenomena kuantitatif, apakah fenomena kualitatif? Ya gitu. Namanya kepuasan itu kan subjektif ya. Saya sama-sama dihadapkan satu jenis pelayanan, gitu ya. Ternyata nilainya berbeda-beda, ya. Walaupun secara kuantifikasi sudah memenuhi semuanya, tapi nilai kepuasannya beda-beda. Ya, setelahnya bisa saja. Jadi kepuasan itu juga fenomena kualitatif. Ya. Jadi bisa dilakukan penelitian kualitatif. Jadi keluarannya nanti bedanya, ya Bapak dan Ibu, untuk penelitian kuantitatif dan kualitatif adalah kalau kuantitatif itu pasti berbicara tentang angka. Biasanya melibatkan jumlah populasi yang banyak. Hingga nanti keluar dari sekian banyak populasi itu, sekian persen sebegini, sekian banyak begini, gitu. Keluarannya adalah angka-angka. Itu penelitian kuantitatif. Ya. Kalau penelitian kualitatif tidak. Jadi hasilnya nanti bukan dalam bentuk angka, tapi bentuk deskripsi, pernyataan. Jadi biasanya rumusannya tidak sebagian besar, tapi pernyataan. Umpamanya orang tidak puas terhadap pelayanan keperawatan itu disebabkan karena A. Ya sudah, hasilnya adalah itu. Bukan dari yang 20% yang tidak puas menyebutkan sekian. Itu karakteristik penelitian kuantitatif. Ya. Jadi fenomena kualitatif bisa diteliti dengan fenomena kualitatif. Penelitian kualitatif. Contohnya nyeri. Nyeri itu kan juga fenomena subjektif. Ya. Deskripsi nyeri seseorang itu juga bisa beragam. Ya boleh saja dilakukan penelitian kualitatif. Apa yang mau digali kaitannya dengan nyeri atau respon nyeri, ya. Kecemasan juga bisa, ya. Jadi gitu Pak Pak Joau, ya. Boleh saja. Jadi biasanya nanti gini, kalau kuantitatif itu nanti akan membuat sebuah instrumen yang valid, rigid, tepat, baru bisa dipakai, gitu ya. Nanti kalau kualitatif itu instrumennya disebut adalah diri sendiri. Apa yang didengar oleh peneliti, apa yang dirasakan oleh peneliti, apa yang dilihat oleh peneliti itu bisa menjadi data untuk dianalisis. Nah, kalau penelitian kuantitatif, peneliti tidak perlu memiliki keeratan, ya, keeratan apa ya?
hubungan kepercayaan dengan para responden. Ya, jadi nggak kenal pun bisa. Ya, tapi kalau penelitian kualitatif, ya, ini harus ada kedekatan. Karena penelitiannya biasanya melakukan dengan cara wawancara mendalam, observasi partisipatif, ya seperti itu, dan jadi butuh kepercayaan yang tinggi dari responden untuk memberikan data. Kalau tidak, nanti dapat datanya adalah hanya superficial. Atau gini loh, menarik ya. Ibu-ibu, ibu-ibu kalau pagi-pagi saya suka ngelihat ibu-ibu itu kan ada beberapa tukang sayur. Kenapa ya ibu-ibu itu kok tertariknya pada tukang sayur yang itu kok ramai sekali itu ya. Yang dua tukang sayur yang lain kok sepi. Mau digali gitu, ditanya ibu-ibu tadi, ya Bu kenapa sih Bu milih di sini gitu ya. Itu kalau tidak punya tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap peneliti, ya respondennya akan memberikan informasi yang superficial. Ya, banyak enggak, oh ternyata sebetulnya orang-orang itu memilih di situ karena di situ bisa ngutang. Bisa dicicil bayarnya, umpamanya begitu. Itu nggak akan keluar kalau umpamanya kita tidak memiliki kedekatan dengan responden. Jadi biasanya seperti itu penelitian kualitatif itu. Ya, itu nih Pak Joe. Ya, terima kasih banyak Pak. Ya, yang lain masih ada? Selamat sore Pak. Ya, silakan Pak Domingo. Ini mau tanya, misalnya seorang mahasiswa mau melakukan penelitian sebagai tugas akhir, tapi dalam penelitian setelah diuji hipotesisnya, nilai alfa dan nilai p-value-nya misalnya ditolak. Ini penelitian ini gagal atau apa Pak? Iya, ya pertanyaan yang banyak. Ya, betul. Penelitian yang bagus Pak. Ya. Dan sering apa ya? Ya ada juga terjadi gitu ya. Kita sudah menetapkan sebuah hipotesis, kemudian berdasarkan pada hasil penelitian kita, ternyata hipotesis kita itu tidak terbukti. Ya, sebetulnya tidak ada masalah sih Pak. Ya, tapi harus mampu menjelaskan kenapa tidak terjadi seperti itu. Ya, tapi sebetulnya tidak ada masalah. Jadi tidak harus hipotesis kerja yang kita buat itu diterima. Ya, bisa saja memang benar bahwa teori yang sebelumnya itu benar, gitu. Bisa saja. Jadi nggak ada persoalan sih Pak sebetulnya. Ya, paling seringnya ditanyakan, kalau saudara berarti pada saat menentukan hipotesis belum melakukan kajian yang mendalam. Biasanya hanya begitu. Tapi pada dasarnya sih setahu saya, tidak harus diterima atau ditolak. Apapun hasil penelitian itu tetap bermanfaat. Karena artinya kalau penelitiannya itu hipotesisnya tidak terima, berarti kan menguatkan teori yang sebelumnya. Gitu. Gitu ya Pak Dominus. Baik, terima kasih Pak. Ya. Yang lain? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan saja. Nanti berarti mulai minggu depan sudah kita mulai masuk ke penyusunan ya, penyusunan rancangan proposal. Jadi mulai disiapkan masing-masing individu, mulai disiapkan tema, topik, penelitian yang mungkin diminati, ya. Kemudian mulai minggu depan kita bersama-sama melalui proses terbimbing dengan dosen yang menyusun sebuah rancangan penelitian. Gitu ya. Itu ya Pak Puji Santoso. Minggu depan sudah dengan dosennya ya. Proses bimbingan, tapi mahasiswa sudah siap. Jadi kalau nanti diminta untuk salah satu menyampaikan apa yang mau diteliti harus siap semuanya. Ya. Baik.
Kalau Selamat tidak, sore, Pak. selamat sore, Bu Lisna. Mohon maaf, Pak, izin mengingatkan, Pak, nanti untuk K3 ya, Pak, di jam 19. Ya, saya nanti jam 19 nggak bisa itu saya. Saya ada kuliah. Nah, yang ketiga yang atau sekarang aja ya. Ya selesaikanlah sampai jam 4. Ya untuk K3 ya. Ini saya sampai jam berapa ini jadwalnya? 16.30 Pak. 16.30 ya. Ya Pak. Nah, kita pakai setengah jam ya, Bu Lisna, untuk K3-nya ya. Ya, Nanti baik, malam Pak. saya tidak bisa. Ya, Pak, nggak apa-apa, Pak.